Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak kelas 8 semuanya ya. Pada kali ini kita akan mencoba membahas soal latihan di LKS halaman 11 pilihan ganda ya. Nah, kita akan coba menjawab ada 15 pertanyaan. Yang pertama, perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut merupakan produk kerajinan dari bahan titik-titik. Kalau kita perhatikan, adalah dari bahan kulit kerang. B ya, kulit kerang. Karena gambar tersebut adalah produk kerajinan limbah dari kulit kerang, bentuknya berupa figura yang menggunakan kulit kerang sebagai hiasannya. Yang kedua, meminimalkan barang atau material yang digunakan merupakan prinsip dari titik-titik. Prinsipnya yang adalah prinsip reuse. Berapa ya jawabannya? B. Prinsip reuse berguna untuk meminimalkan barang atau material yang digunakan. Hal ini dapat dilakukan dengan menghindari penggunaan barang sekali pakai. Kemudian yang ketiga, membakar sampah secara terkendali pada suhu tinggi adalah metode penanganan limbah yang disebut dengan titik-titik. Nah, pembakaran ini kita bisa melihat adalah poin D ya. Incineration. Incineration atau pembakaran adalah membakar sampah secara terkendali pada suhu tinggi. Alat untuk membakar sampah tersebut dinamakan incinerator. Kemudian yang keempat, bonggol jagung merupakan limbah keras organik yang berasal dari titik-titik. Kalau bonggol jagung sudah pasti jawabannya adalah D, tumbuhan ya. Bonggol jagung itu merupakan limbah keras atau limbah keras organik yang berasal dari tumbuhan, yaitu pohon jagung. Sisik, tulang, dan kulit berasal dari hewan. Kemudian yang kelima, reduce adalah salah satu solusi terhadap permasalahan limbah keras. Berikut merupakan tindakan yang termasuk reduce adalah titik-titik. A, B, C, dan D. Jawabannya adalah A ya. Menggunakan botol minuman isi ulang. Reduce berarti mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan botol minum isi ulang. Dengan menggunakan botol minum isi ulang akan mengurangi sampah botol bekas sekali pakai. Kemudian yang keenam, berikut bukan termasuk alat dan bahan membuat kerajinan pecahan keramik adalah titik-titik. Pisau, pecahan keramik, gerabah atau kuas cat. Yang betul adalah A, pisau. Karena ya sudah biasa ya pisau pastinya. Berikut alat dan bahan membuat kerajinan pecahan keramik yaitu pecahan keramik, gerabah, lem, kuas, dan cat. Jadi jawabannya adalah pisau, B, A. Yang ketujuh, amatilah gambar berikut. Sumber utama bahan kerajinan tersebut berasal dari daerah titik-titik. Nah, dari gambar tersebut adalah sumbernya dari pertanian. Produk kerajinan dibuat dari sumber bahan baku yang dalam hal ini dapat dikategorikan berdasarkan wilayahnya. Salah satu penghasil bahan baku kerajinan adalah wilayah pertanian dengan menghasilkan bahan baku seperti tulang-tulang hewan atau bulu-bulu hewan ternak. Kemudian yang kedelapan, digunakan sebagai alat komunikasi dan informasi kepada konsumen melalui label yang terdapat pada kemasan. Merupakan fungsi kemasan untuk titik-titik. Nah, fungsi kemasannya ya. Fungsi daripada kemasan adalah D, identitas produk. Pada umumnya kemasan mempunyai fungsi, yaitu pada umumnya ada tiga ya. Satu, melindungi dan mengawetkan produk, seperti melindungi dari sinar ultraviolet, panas, kelembapan udara, oksigen, benturan,
kontaminasi dari kotoran serta mikroba yang dapat merusak dan menurunkan mutu produk. Kemudian sebagai identitas produk. Dalam hal ini kemasan dapat digunakan sebagai alat komunikasi dan informasi kepada konsumen melalui label yang terdapat dalam kemasan. Kemudian yang ketiga, fungsi kemasan adalah meningkatkan efisiensi seperti memudahkan penghitungan serta memudahkan pengiriman dan penyimpanan. Yang kesembilan, proses pengeringan limbah keras dilakukan dengan cara titik-titik. Jadi limbah keras itu dapat dilakukan dengan cara B, dijemur ya. Setelah dibersihkan dengan deterjen, maka langkah selanjutnya adalah dikeringkan dengan cara konvensional, misalnya dijemur di bawah matahari atau menggunakan lap kering yang dapat menyerap air dengan baik. Proses ini dilakukan pada limbah bahan keras. Yang ke-10 adalah jenis plastik yang sering digunakan sebagai kemasan produk limbah keras adalah titik-titik. Nah, ini jawabannya adalah akrilik B ya. Akrilik banyak digunakan sebagai bahan pelapis untuk bahan keras. Dahulu akrilik digunakan untuk gigi palsu atau kacamata. Yang ke-11, hal yang tidak berkaitan dalam pelaksanaan membuat kerajinan dari bahan limbah adalah jawabannya adalah membuat sketsa B. Hal-hal yang berkaitan dalam pelaksanaan membuat kerajinan dari bahan limbah keras adalah evaluasi, mempersiapkan alat dan bahan secara lengkap, kemudian membuat kerajinan. Kita lanjut nomor 12. Keunggulan kemasan kayu dalam melindungi produk kerajinan yaitu, ini jawabannya C ya, kuat menahan benturan dari luar. Keunggulan dari bahan kemasan kayu adalah kuat menahan benturan dari luar. Selain itu, meminimalkan risiko barang pecah atau rusak saat pengiriman. Nomor 13. Botol plastik dipotong menggunakan titik-titik. Botol plastik dipotong menggunakan apa? Jawabannya adalah C, silet. Memotong botol plastik dapat menggunakan silet, cutter, atau pisau. Hal ini karena bahan plastik lebih elastis daripada kayu ataupun baja. 14. Limbah tulang ikan dapat dijadikan kerajinan berupa titik-titik. Nah, tulang ikan ini biasa digunakan untuk aksesoris. Jawabannya C, Charlie. Limbah tulang ikan termasuk jenis limbah keras organik. Limbah ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan utama kerajinan aksesoris seperti gelang dan kalung. Yang terakhir, tempurung kelapa dapat diolah menjadi kerajinan titik-titik. Nah, tempurung kelapa itu biasa digunakan untuk celengan ya. Kenapa? Tempurung kelapa merupakan salah satu limbah keras organik yang mudah dijumpai. Tempurung kelapa dapat dijadikan berbagai macam kerajinan, salah satunya adalah celengan. Baiklah anak-anak semuanya, demikianlah soal latihan dan pembahasannya di halaman 11 dan 12. Semoga bisa membantu. Dan akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya adalah membahas soal latihan di halaman 43 ya. Pak Guru ucapkan sampai di sini, terima kasih. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.